Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama Ibu Cucu di sini. Halo, apa kabar? Semoga kalian sehat-sehat selalu. Oh iya guys, hari ini aku mau berbagi pengalaman ya guys, masalah anak durhaka. Jadi guys, kalian itu jangan sampai menyakiti orang tua ya guys, apalagi jadi anak durhaka. Ya Allah, ampunilah anak-anak yang kayak gitu. Jangan sampai ada anak yang durhaka sama orang tuanya. Ciri-cirinya anak durhaka itu guys, dia selalu marah-marah, selalu jutek kalau ngomong sama orang tua. Dia selalu tidak akur sama orang tua guys. Itu guys, dia itu tidak merasa bersalah walaupun dia itu salah. Walaupun dia itu anak guys, tapi dia maunya menang sendiri guys, maunya orang tuanya yang harus mengalah. Itu ciri-cirinya anak durhaka guys. Jadi guys, kita itu tidak boleh gagal mendidik anak itu guys, karena anak durhaka itu guys akibat orang tua yang gagal mendidiknya guys. Dulunya guys, dia itu selalu dimanja. Jadi guys, kalau anak selalu dimanja, kebanyakannya itu guys, anak itu nantinya tidak mandiri. Dia itu nanti egois. Dia tidak mengerti bagaimana untuk bersikap, karena dia selalu dimanja dan dia itu selalu diperhatikan sama orang tuanya tadinya. Jadi guys, dia nanti walaupun sudah besar, dia pengennya kayak gitu terus guys, pengennya diperhatikan terus, pengennya dimanja terus. Makanya guys, kalau mendidik anak itu jangan salah ya guys, jangan terlalu dimanja. Nanti bisa akibatnya dia tidak bisa berpikir dewasa guys. Jadi guys, kalau bisa itu guys, sebelum kalian terlambat, jangan sampai kalian enak-enakan ngomong kata-kata kasar tapi tidak disaring. Karena guys, orang tua itu tidak perlu kemewahan, orang tua itu tidak perlu uang banyak dari anaknya guys. Orang tua itu perlunya kasih sayang dari anaknya guys, dan pengertian dari anaknya guys. Lihat orang tua, banyak anak 6-7 bisa mendidiknya guys, tapi kalau sudah tua, kebanyakan orang tua itu tidak diurus sama anaknya guys. Katanya sibuk, katanya nggak bisa ngurus karena sudah berumah tangga. Itulah guys ciri-cirinya anak yang durhaka guys. Dia selalu mementingkan diri sendiri, tidak peduli sama orang tuanya. Padahal guys, orang tuanya itu butuh kasih sayang. Dari kecil orang tuanya sudah mengurus anak, pas besar dia itu ingin dimanja juga sama anaknya. Tapi guys, pas kalian sudah besar, kalian masih menyakiti sama orang tua. Masya Allah, kalian itu harus sadar betapa susahnya mengandung kalian, betapa sedihnya orang tua kalian itu mengurus kamu dari kecil sampai besar. Itu orang tua tidak ada pamrih, orang tua itu tidak ada mengeluh lelah, orang tua itu kurang tidur, kurang istirahat demi kalian. Pas kalian besar, kalian itu menyakiti orang tua, kalian itu tidak peduli orang tua, kalian itu suka kasar kalau ngomong sama orang tua, kalian tidak pernah disaring kalau kalian ngomong. Masya Allah, kalian itu harus sadar bahwa ada kalian itu dari seorang ibu. Kalau seorang ibu sudah mengurus kalian, kalian tidak akan bisa membalas jasanya kepada orang tua. Jadi jangan sombong kalian
mentang-mentang nanti banyak duit. Jangan sombong kalian nanti bisa membahagiakan orang tua dengan uang. Itu jangan sombong guys, karena orang tua itu bahagia bukan dari uang. Orang tua itu bahagia bukan dari harta guys. Orang tua itu bahagia dengan kasih sayang anaknya, dengan perkataan lemah lembutnya. Ngapain dunia berlimpah, ngapain harta berlimpah, ngapain anak sayang sama orang tua, uang serba kecukupan, sandang pangan serba kecukupan, namun anaknya selalu berkata kasar sama orang tuanya, itu tidak akan cukup membahagiakan orang tua. Bahkan orang tua rela lebih baik tidak makan daripada hidup dengan anak yang durhaka, selalu membentak orang tua dan kasar sama orang tua. Lebih baik hidup sendirian walaupun banyak harta, namun hatinya tersiksa hidup bersama anak yang durhaka. Bener nggak guys? Jadi guys, kalian itu jangan mentang-mentang banyak uang, jangan mentang-mentang nanti hartanya banyak terus orang tuanya itu disepelekan. Kalian bisa kaya, kalian bisa besar, kalian bisa banyak harta, itu karena perjuangan orang tua kalian guys. Jadi guys, sebelum kalian ngomong itu harus disaring dulu ya guys, biar orang tuanya tidak sakit hati. Orang tua itu tidak butuh harta banyak, orang tua itu hanya butuh kasih sayang dari anaknya. Hanya orang tua itu betul-betul butuh pelukan hangat dari anaknya. Jangan sampai nanti suatu saat nanti kalian menikah terus kalian katanya tidak sanggup untuk mengurus ibunya atau ayahnya, padahal orang tua cuma satu atau dua tapi tidak sanggup mengurusnya. Sedangkan orang tua anaknya banyak sampai 12 sampai 10 sanggup bisa mengurusnya. Bener nggak guys? Tapi kebanyakan anak-anak tidak sanggup mengurus orang tuanya. Masya Allah, jangan sampai ya guys ada yang anak kayak gitu. Jadi guys, tolong ya guys, kamu harus mengerti orang tua itu adalah tidak ternilai. Orang tua itu adalah surgamu. Jadi kalian itu harus berbakti kepada orang tua. Nanti kalian akan menyesal. Aku walaupun nggak pernah marahin sama orang tua aku nggak pernah marah-marah sama orang tua aku. Pas orang tua aku meninggal, aku selalu masih menangis, aku selalu merindukan orang tua aku selalu ingin bertemu sama orang tua, karena orang tua itu segalanya bagi kita guys. Walaupun kalian sudah berbakti, belum tentu kalian itu bisa membalas jasa seorang ibu. Jadi guys, sayangilah ibu kamu guys. Makanya dari dulu sampai sekarang, yaitu surga di bawah telapak kaki ibu. Karena seorang ibu itu guys sangat capek mengurus anak-anak, mengurus suami, tidak ada rasa lelah. Walaupun badannya sakit, walaupun dia kesakitan, walaupun dia perutnya lapar, kalau anaknya nangis tetap aja ngurus anak dulu. Dia lagi makannya nggak jadi, dia lagi sakit, tetap aja ngurus anak. Walaupun keadaan dia sakit, walaupun keadaan dia badannya nggak enak banget, tetap aja dia bangun dan mengurus anaknya. Jadi guys, kalian itu harus sadar guys, nanti kalian juga pas punya anak merasakan kayak gitu guys, betapa lelahnya mengurus anak, betapa capeknya mengurus anak. Sedangkan pas nanti besar, anaknya sama orang tua marah-marah terus, ya Allah, nanti ibunya akan sedih tidak terkira. Nanti ibunya akan menangis karena
anaknya tidak sayang sama ibunya. Jadi guys, semoga kalian itu mengerti perkataanku ya guys. Kalau sama orang tua janganlah membentak, janganlah kalian tidak menurut. Jadi menurutlah sama orang tua, karena orang tua itu tidak akan menyesatkan kita. Semoga pengalaman aku ini bermanfaat ya guys. Ciri-cirinya anak durhaka sama orang tua yaitu guys, dia selalu membantah kalau disuruh sama orang tua. 1, dia kalau ngomong itu kasar. 2, dia itu tidak mau dinasehatin. 3, dia itu maunya menang sendiri. Itu guys ciri-ciri anak durhaka. Jadi guys, jangan sampai kalian menyesal ya guys. Nanti suatu saat kalau kalian punya anak, kalian akan ikutan anaknya badung atau bandel kayak kalian. Jadi guys, sebelum kamu terlambat, bertobatlah guys. Selagi masih kamu dikasih napas, janganlah kamu membantah perintah orang tua. Apalagi kamu membentak orang tua. Kalau orang tua ngomong, kalian itu harus nurut guys, karena orang tua itu tidak akan menyesatkan anaknya. Jadi sebelum kalian itu menyesal kemudian atau kamu akan menyesal sebelum kamu bisa membahagiakan orang tua kamu, namun orang tua kamu sudah meninggal duluan, itu kamu akan menyesal seumur hidup guys. Jadi guys, lebih baik guys kita itu patuh sama orang tua, sayangilah orang tua kita sebelum orang tua meninggal. Jadi tunjukkan kalau kita itu berbakti sama orang tua guys. Jangan sampai jadi anak durhaka. Ciri-cirinya anak durhaka yaitu guys, dia itu selalu membantah kalau orang tua ngomong. Dia itu nadanya ketus kalau orang tua ngomong. Dia itu egois, maunya menang sendiri. Itu ciri-cirinya anak durhaka. Contohnya nih guys, kalau orang tua ngomong atau orang tua tolong diberesin meja makan atau tolong beresin lantai kotor, terus dia nanti bilangnya ya nanti juga diberesin kalau selesai lihat TV. Kayak gitu guys, nadanya itu jutek. Dia tidak pernah lemah lembut sama orang tua guys. Kalau disuruh juga nanti bilangnya dia nanti aja, nanti nggak disuruh juga pasti dia beres-beres. Kayak gitu guys, ciri-cirinya anak yang durhaka sama orang tua. Terus guys, dia tidak pernah mau mendengar orang tua guys. Dia itu selalu mau menang sendiri guys. Walaupun dia anak, dia itu maunya orang tuanya yang menang. Itu ciri-cirinya anak yang durhaka. Terus guys, ciri-ciri anak yang durhaka itu guys, dia tidak pernah meminta maaf sama orang tuanya guys, walaupun dia salah. Karena dia egois, pengennya menang sendiri. Dia itu menuntut saja setiap harinya, karena dia kurang kebahagiaan, karena dia kurang kasih sayang, dia ingin dimanja, dia ingin diperhatikan. Itu anak yang durhaka guys. Dia tidak mau peduli dengan keadaan orang tuanya, dia tidak mau peduli dengan keadaan apapun guys. Tidak peduli orang tuanya miskin, tidak peduli orang tuanya nggak punya duit, dia tetap aja guys, dia nuntutnya katanya dia kurang kasih sayang. Itu ciri-ciri anak yang durhaka guys. Dia itu maunya nuntut, tidak mau berjuang. Dia menuntut hak kalau dia itu anak. Jadi kalau anak itu
harus dipenuhi sepenuhnya. Itulah anak yang durhaka guys. Jadi jangan sampai ya guys kalian kayak gitu ya guys. Kalau disuruh sama orang tua jangan membentak ya guys, itu tidak boleh. Alhamdulillah guys, kalau aku dari kecil nggak pernah membentak orang tua guys. Kayak gitu aja guys, aku suka menangis kalau ingat orang tua sudah tiada guys, karena aku belum bisa menyayangi full orang tua saya, belum bisa karena aku belum bisa membalas jasa orang tua saya guys. Namun orang tua saya sudah meninggal duluan. Makanya guys, yang masih punya ibu tolong jaga ibunya ya guys. Jangan sampai kalian itu menyakiti orang tua, karena nanti orang tua itu hatinya sakit. Jadi guys, ciri-ciri anak durhaka itu guys, yaitu selalu membangkang orang tua, selalu menyakiti orang tua. Dia tidak peduli pikirannya orang tua gimana. Itu ciri-cirinya anak yang durhaka guys. Jadi jangan sampai kalian menyesal suatu saat nanti kalian kalau sudah berumah tangga. Kalian itu pasti menyadari sakitnya luar biasa, gimana dibentak sama anaknya, gimana kalau anak nanti tidak menurut sama kalian. Karena guys, walaupun orang tuanya tidak ngomong apapun, hukum karma itu berjalan guys. Nanti suatu saat anak kalian pasti akan membalasnya. Jadi guys, kata pepatah guys, pohon itu tidak jauh dari buahnya. Itu makanya kalau orang tua ngomong tuh guys. Jadi guys, tolong diperhatikan ya guys. Mulai sekarang kita harus sayangi orang tua, tidak boleh membangkang. Apalagi di zaman-zaman sekarang guys, anak-anak itu susah banget untuk dinasehati. Kalau setiap hari itu anak maunya main aja ya guys, main HP, main sama temen, susah diaturnya guys. Atau HP-nya dicek sama orang tua, itu paling gak mau ya guys. Padahal orang tua itu guys sayang banget sama anak itu untuk masa depan anaknya guys. Jadi guys, itu ciri-ciri anak yang durhaka itu, dia selalu tidak mau menurut perkataan orang tua. Dia selalu membentak orang tua, dia selalu nadanya kasar, dia selalu nadanya kasar, dia selalu jutek guys. Dia selalu maunya mementingkan diri sendiri. Itu loh guys. Guys, itu aja ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.